Sebelum kisah indah yang terjadi antara aku dengan Mingxin, yaitu teman dekat istriku, aku hidup bahagia bersama istri dan kedua putra-putriku. Walaupun aku hanya seorang pegawai rendahan di suatu instansi, kami menempati rumah tipe 45 cicilan rumah BTN yang kemudian direnov secara sederhana sehingga mempunyai 3 kamar tidur yang berukuran tidak terlalu besar. Suatu hari, kami kedatangan tamu istimewa, yaitu teman istriku. Sebut saja Mingxi. Kenapa aku katakan tamu istimewa? Ya karena, dari kedatangannya inilah, aku mendapatkan yang asik-asik dengannya. Jadi jangan kemana-mana dulu, sebelum ceritanya ini usai, ya. Atas permintaan dari orang tuanya Ningsi, untuk sementara waktu, dia akan ikut tinggal di rumah kami, sambil mencari pekerjaan. Karena memang hubungan istriku dan keluarga Ningsi ini sangat dekat. Sebelum mendapatkan pekerjaan, Ningsi mengikuti berbagai kursus, antara lain kursus bahasa Inggris, komputer, akuntansi, dan atas izin serta perintah dari istriku, aku kebagian untuk antar jemput Ningsi itu menggunakan sepeda motorku. Mungkin karena nasib yang baik, atau memang wajah Ningsi yang cukup cantik dan menarik. Tidak menunggu waktu yang lama, Ningsi pun mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai pelayan toko yang cukup munafik dengan pembagian kerja atau shift, yaitu seminggu di bagian pagi dan seminggu bagian malam. Demikian silih berganti. Kalau Ningsi kebagian kerja malam, aku bertugas untuk menjemputnya. Biasanya toko itu tutup pukul 21 dan pegawai baru bisa pulang sekitar 21.30. Perjalanan dari toko ke rumah tidak begitu jauh. Biasanya aku tempuh 30 menit dengan sepeda motorku itu. Ningsi ini orangnya cukup suka. Terkadang setiap kali diboncengan motorku. Apalagi kalau malam hari, di saat pulang kerja itu, dia akan berpegangan dengan erat padaku. Mungkin juga karena hawa malam yang dingin. Entah sengaja atau tidak, pegunungan yang cukup BST itu tentu saja dengan sendirinya mengepap di panggungku. Hal ini selalu terjadi setiap kali aku menjemput Ningsi pulang kerja di malam hari. Tapi yang membuatku heran adalah kelihatannya Ningsi itu sama sekali tidak ada rasa bersalah ataupun riko sedikit pun setiap kali gunungan itu nempel di panggungku. Mungkin dianggapnya hal ini suatu konsekuensi logis bila sedang berguncangan naik motor. Akulah yang sering berhayal dan berimajinasi yang tidak jadinya. Seringkali dengan sengaja, motor itu aku kemudikan dengan kecepatan rendah. Kadangkala sengaja mencari jalan yang memutar, agar bisa merasakan sensasi yang ada di panggungku itu bisa lebih lama. Pada suatu malam, seperti biasanya, aku menjemput Ningsi pulang kerja. Di malam yang dingin itu, sampai di rumah sekitar jam 22.15. Dan seperti biasanya, istriku yang membukakan pintu rumah itu. Setelah membukakan pintu, istriku itu biasanya akan kembali ke kamar untuk melanjutkan tidurnya. Malam itu aku tidak langsung tidur. Aku terlebih dulu pergi ke dapur untuk memanaskan air, untuk membuat kopi. Karena aku berniat untuk menonton pertandingan sepak bola di TV. Karena malam itu, kesebelasan favoritku sedang berlaga. Di saat aku keluar dari dapur itu, secara bersamaan, Ningsi juga keluar dari dalam kamar mandi. Sehingga kami sama-sama berada di lorong depan kamar mandi itu. Entah apa yang menjadi penyebabnya, malam itu kami sama-sama berhenti dan saling pandang, serta tanpa ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut kami masing-masing. Tiba-tiba saja, seperti ada suatu dorongan yang membuatku tiba-tiba saja merasa begitu tertarik dengan Ningsi itu, sehingga secara cepat aku tahu-tahu sudah meraihnya dan memulainya selama beberapa detik. Setelah Ningsi melarikan diri dan dengan tergesa-gesa masuk ke kamarnya, aku kembali ke ruang tengah untuk melihat pertandingan bola itu. Tapi perasaanku kacau balau. Malam itu aku jadi tidak konsen pada acara yang ada di TV. Pada saat itu, seperti ada perasaan takut yang menghantuiku. Aku merasa takut kalau Ningsi akan mengadu ke istriku. Bisa-bisa aku dan istriku terjadi masalah, gumamku dalam hati. Di saat pikiranku sedang kacau itulah, aku dikejutkan oleh suara peluit dari dapur yang menandakan kalau air telah mendidih. Aku pun segera bergegas melangkahkan kaki ke dapur untuk membuat kopi. Kemudian aku kembali ke ruang tengah
sambil membawa secangkir kopi buatanku sendiri yang nikmat itu. Tetapi lagi-lagi, tetap saja pikiranku masih cukup kacau. Kok bisa-bisanya tadi itu aku nekat melakukan itu pada Ningsih? Dalam kegalauan perasaanku di tengah malam itu, kembali aku dikejutkan dengan adanya suara lonceng yang menunjukkan pukul 23.30. Saat itu, aku langsung melihat ke arah kamar Ningsih yang lampunya masih menyala, yang menandakan kalau penghuninya itu masih belum tidur. Karena aku tahu kalau Ningsih itu selalu mematikan lampunya apabila dia tidur. Sepintas terpikirkan olehku bahwasanya aku harus memastikan bahwa Ningsih tidak marah atas ulahku yang nekat tadi itu, dan berharap agar istriku jangan sampai tahu dengan apa yang aku lakukan pada temannya yang cantik tersebut. Dengan perlahan aku buka kamarku untuk melihat istriku, dan ternyata dia sudah pulas dalam tidurnya. Itu tergambar dari dengkurannya yang halus disertai hela nafasnya yang teratur. Dengan perlahan kembali aku tutup pintu kamarku, dan secara perlahan pula aku mencoba membuka pintu kamar Ningsih. Ternyata pintunya itu tidak dikunci. Perlahan tapi pasti pintu kamarnya itu aku buka, dan aku dapati kalau Ningsih saat itu sedang duduk di atas tempat tidurnya sambil peluk bantal. Perlahan-lahan aku mendekatinya. Spontan Ningsih pun menoleh ke arahku. Aku melihat matanya yang kelihatan berkaca-kaca, sehingga membuat aku bertambah khawatir saja jadinya. Ningsih pasti marah dengan kelakuanku tadi itu, batinku. Di luar dugaan, Ningsih tiba-tiba saja berdiri dan melangkah mendekati aku, dan tiba-tiba saja merapat dengan berat sambil kembali menangis lirih. Sehingga aku tambah bingung dibuatnya saat itu. Kemudian aku memastikan apa yang terjadi sebenarnya. Dengan perlahan dan hati-hati, aku raih demikian dan menengadahkannya. "Ningsih, apa kamu marah?" Pertanyaan konyol itu tiba-tiba saja keluar dari mulutku. Tanpa kata-kata, Ningsih menjawab dengan gelengan kepalanya sambil menatapku dengan lekat. Sedetik kemudian, kami berdua pun beradu pandangan. Entah bisikan dari mana datangnya. Tiba-tiba saja secara perlahan aku segera memulai wawancara. Dan ternyata saat itu, tidak ada usaha penolakan darinya. Sehingga aku pun semakin kehilangan akal sehatku. Setelah beberapa lama, terasa ada reaksi dari Ningsih. Malam itu, Ningsih mulai meresponku dengan membalas apa yang aku tanyakan saat itu. Akhirnya apa yang kami berdua lakukan itu pun berlangsung lebih lama, dan kami saling mengeluarkan emosi yang kami sendiri tidak tahu bagaimana menggambarkannya dengan kata-kata. Tetapi kegiatan kami itu harus segera diakhiri sebelum dipergoki oleh istriku. Segera saja aku keluar dari kamarnya Ningsih dan kembali ke ruang tengah untuk melanjutkan melihat sepak bola yang ternyata sudah berakhir dengan skor yang tidak aku ketahui. Akhirnya TV aku matikan. Kemudian aku masuk ke kamarku untuk pergi tidur dengan perasa yang sangat bahagia sekali di malam menjelang pagi itu. Hatiku begitu berbunga-bunga, layaknya orang yang sedang jatuh cinta. Semakin hari, hubungan kami berdua pun bertambah erat dan tambah mesra. Setiap kali ada kesempatan, kejadian di malam itu pastilah selalu kami ulangi. Dan tentunya, makin hari kualitasnya semakin bertambah mesra saja. Suatu hari, aku pulang kerja lebih awal dari biasanya, dan aku dapati di rumah itu hanya ada Ningsih dan pembantuku. Pembantuku itu rumahnya tidak jauh dari rumahku, jadi dia itu pagi-pagi datang ke rumahku untuk kerja, dan sore harinya dia pulang. Hari itu istriku sedang pergi dengan kedua putra-putri kami untuk berkunjung ke tempat tantenya yang katanya sedang mengadakan syukuran. Seperti biasanya, sore itu sekitar jam 16. Pembantuku itu pun izin untuk pulang. Maka tinggallah kami berdua saja di rumah itu, yaitu hanya aku dengan Ningsih. Sementara itu, istri dan putra-putriku masih di rumah tantenya. Tanpa dikomando lagi, rupa-rupanya kami sama-sama memendam satu kerinduan, sehingga sepeninggal pembantuku itu dan setelah pintu depan dikunci, kami secara spontan dan sadar saling mendekat untuk selanjutnya menumpahkan perasaan masing-masing. Setelah beberapa lama kami demikian, secara perlahan aku pun menuntun Ningsih ke arah kamarnya dan melanjutkan permainan catur itu. Sore itu,
Dengan sukarela, Ningsih menyerahkan semuanya untukku. Sejak kejadian itu, kami berdua selalu mencari-cari kesempatan untuk mengulanginya terus. Tetapi kesempatan itu memang tidak mudah, karena kami berdua tidak mau menanggung resiko kalau sampai ketahuan oleh istriku. Pada suatu malam, sekitar jam 2.3, saat aku berada di dalam kamar bersama istriku, tiba-tiba terdengar suara pintu kamar sebelah terbuka dan terdengar suara langkah-langkah kaki menuju ke kamar mandi. Aku dapat menebak dengan pasti bahwa itu adalah Ningsih yang ada keperluan ke kamar mandi. Aku perhatikan istriku yang sudah tertidur dengan nyenyaknya, yang ditandai dengan dengkuran halusnya yang teratur. Dengan sangat hati-hati sekali, aku buka pintu kamarku, dengan harapan tidak ada suara yang dapat menyebabkan istriku terbangun. Lalu dengan perlahan pula, pintu itu aku tutup kembali, dan secara perlahan, aku menuju lorong yang menghubungkan ke kamar mandi itu. Aku berdiri di lorong itu sambil memperhatikan pintu kamarku di bagian bawah pintu. Kalau ada lintasan bayangan yang menandakan istriku terbangun. Sementara telingaku tidak lepas mendengarkan apa yang terjadi di dalam kamar mandi itu. Tidak lama kemudian, pintu kamar mandi itu pun terbuka dan benar saja dugaanku. Ningsih keluar dari kamar mandi dengan biji TDR warna kuning kesukaannya. Biji TDR yang dipakai adalah model perusak. "Ngapain mas, berdiri di situ?" tegur Ningsih memecah kesunyian. "Nungguin kamu sayang," jawab Puliri. Tanpa dikomando lagi, segera saja aku demikian, ... Tak ayal lagi, kami berdua pun kembali melepaskan kerinduan kan itu. "Mas, Ningsih mau," bisiknya lirih di telingaku. Aku maklum dengan apa yang diinginkan Ningsih malam itu. Dengan semangat, aku pun berusaha untuk semakin meningkatkan keinginan Ningsih di lorong kamar mandi itu. Atas apa yang aku lakukan malam itu, Ningsih pun semakin sering memohon padaku agar aku segera menyempurnakannya. Tanpa berlama-lama, setelah Ningsih benar-benar siap, ... itu, aku pun segera saja mengabulkan keinginan Ningsih di malam yang dingin, namun penuh kehangatan itu. Setelah kami berhasil mencapai tujuan terindah itu, Ningsih berucap dengan lirik. "Terima kasih ya mas," terdengar bisikan di telingaku. Aku hanya menjawab dengan hadiah penuh kasih saya. Kejadian-kejadian semacam ini terus kami ulangi kalau lagi ada kesempatan. Demikianlah pengalamanku dengan taman istriku yang cantik dan lemah lembut. Sekian dan terima kasih.